Pria Rusia menemukan bunker dari Perang Dunia II. Ketiga temannya berlari. Bormann, selain seorang anggota milisi perempuan, juga menemukan 4 set jenazah laki-laki. Juga termasuk seorang komandan berpangkat tinggi. Berdasarkan isi pesan dan waktu berhenti pada jam, waktu kematian mereka adalah pukul 6.43 pada tanggal 3 April tahun 1942. Tapi yang mereka pedulikan adalah keselamatan komandan. Apakah ada sesuatu yang berharga di dalamnya? Mereka membuka kotak untuk memeriksa. Di dalamnya ada harta karun, lencana, dan barang lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka sangat bahagia dan gembira, muncullah seorang wanita tua. Dia sangat ramah. Setelah mengajak mereka minum susu kambing, dia meminta mereka menemukan putranya. Namun dia telah hilang sejak Perang Dunia II. Oleg dengan serius menyetujui permintaannya. Wanita tua itu juga memberitahu mereka bahwa di depan ada sungai. Anda bisa berenang di luar sana. Setelah mereka mengusirnya, mereka terus memeriksa hasil jarahan mereka. Bormann menemukan beberapa kertas aneh. Mereka berjalan mendekat dan melihat lebih dekat. Foto-foto di sana terlihat persis seperti mereka berempat. Bormann mengira ada masalah dengan anggur yang dibeli Oleg, menyebabkan mereka berhalusinasi. Maka ia segera pergi mencari sungai. Mereka melompat ke dalam sungai. Di bawah air, peluru nyasar yang tak terhitung jumlahnya muncul melewati tubuh mereka. Karena bingung, mereka naik ke permukaan. Dalam sekejap, hujan turun deras dan rentetan bom pun bermunculan. Mereka mengira telah menghadapi serangan sehingga mereka berenang ke pantai. Namun setelah berenang ke pantai, saya menemukan pakaian saya hilang. Bom lebih kuat. Mereka mulai melarikan diri. Sangat bingung. Sekelompok orang berpakaian hitam muncul. Mereka menangkap mereka berempat. Bormann diam-diam mengingatkan Oleg untuk segera merawat tato di tubuhnya. Jika mereka membiarkan mereka melihatnya, dia akan dipukuli. Para prajurit itu berlutut di depan wanita tua itu. Mereka memintanya untuk memaafkan mereka. Dia tidak bilang, aku hanya membawa susu ke sini. Seorang tentara buru-buru menjelaskan padanya. Mungkin suara bom membuat mereka menjadi bodoh. Tapi mereka cukup yakin, kemarin dia menyuruhku pergi ke kolam renang. Hasilnya kembali ke Perang Dunia II. Juga dianggap sebagai tentara yang melarikan diri. Jika bukan karena buktinya, mereka akan menjadi orang-orang beruntung yang selamat dan sudah tertembak sejak lama. Meski lolos dari kesengsaraan ini, mereka terbiasa hidup bahagia. Tidak mampu menahan rasa sakitnya. Untuk bisa kembali ke modernitas, mereka diam-diam masuk ke dalam kolam renang. Bukan saja dia tidak bisa kembali, tapi dia juga ditangkap lagi oleh rekan satu timnya. Ketika mereka hampir putus asa, mereka melihat wanita tua itu. Mereka ingat bahwa Oleg telah berjanji padanya bahwa dia akan membantu menemukan putranya. Jadi mereka melakukan polling terhadap berita tersebut. Dari situlah Kapten mengetahuinya. 7 hari yang lalu, putranya pergi misi dan belum kembali. Ketika atasan mereka mengetahui bahwa mereka akan pergi ke kolam renang, mereka segera menemui mereka untuk berbicara dengan mereka. Ternyata tak jauh dari danau itu ada barak Jerman. Masih banyak lagi jebakan lainnya. Mereka bola-balik tanpa ada bahaya apapun. Atasan mereka meragukan niat mereka. Oleh karena itu, untuk membuktikan identitas saya, malam ini, biarkan Kapten membawa mereka dan mereka akan menyusup ke barak Jerman. Di saat yang sama, 2 tentara Jerman ditangkap hidup-hidup. Atasan juga menyita dokumen mereka dan menyimpannya di brankas. Ternyata, kertas-kertas itu mereka temukan. Mereka juga tahu bahwa mereka akan selamat malam ini. Jadi mereka memotong pagar besi itu, masuk ke barak tentara Jerman dan bersembunyi di tempat perlindungan di bawah. Salah satu dari mereka melompat keluar untuk menangkapnya dan sisanya bergegas untuk mengendalikannya. Setelah membuatnya pingsan, dia dibawa ke tempat kosong. Saat dia hendak mengikat musuh, dia tiba-tiba terbangun. Membantu. Kebisingan itu menarik perhatian. Mereka menjemputnya dan melarikan diri di tengah hujan peluru. Mereka kesulitan mencapai garis musuh. Tapi Kapten menghentikan mereka, membantu mereka bersembunyi lebih banyak. Bormann menolak untuk pergi. Kapten mendorongnya menjauh dan bertanya, Bormann, kapan perang akan berakhir? Tanggal 9 Mei tahun 45. Memang benar kita bisa menolaknya. Hanya ketika para pemuda kaya bertemu dengan tentara wanita barulah mereka tahu apa itu kecantikan yang murni dan tanpa celah. Untuk membantu setiap prajurit yang terluka, perawat Nina mengatasi badai bom dan peluru. Bormann pun merasa berdaya dan bergegas maju untuk menyelamatkan rekan satu timnya. Sebuah peluru mengenai tangannya. Nina memeriksa luka Bormann. Untung saja itu hanya lewat saja. Bormann tidak tahan. Disinfeksi, gunakan obat dan perban, tumbuhlah, cepat tarik orang. Selama perang, bahkan kain untuk membalut luka sangatlah berharga. Jadi Bormann pergi memetik bunga liar untuk diberikan kepada Nina. Taras tidak jauh di belakang. Akibatnya, Bormann diusir. Hanya tekanan Bormann yang tidak mereda. Hari itu, Nina bernyanyi untuk didengarkan semua orang.
Seri memamerkan bakatnya. Nina memiliki pandangan berbeda tentangnya. Borman melihat itu dan tampak tidak senang. Dia bergegas maju memegang kotak musik untuk bertindak sebagai DJ. Hanya atasan yang melangkah maju untuk membawa pergi Nina. Wajah Borman menjadi gelap. Jadi, saat hari sudah gelap, dia mencari Nina untuk mengungkapkan perasaannya. Borman telah memenangkan hati Nina. Mereka pun ingin terjun ke danau untuk kembali ke modernitas. Akibatnya, atasannya mencurigainya melakukan rencana jahat. Dia mengirim mereka ke kamp musuh untuk menangkap orang. Hasilnya luar biasa. Untuk memberi mereka waktu melarikan diri, kapten tetap tinggal untuk menghentikan pasukan Jerman. Namun mereka ditawan oleh musuh. Setelah diinterogasi oleh mereka, dia dikurung di penjara bawah tanah untuk diselidiki dan ditangani. Mereka tidak menyangka kalau di dalam sana juga ada anak laki-laki perempuan tua itu. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia menyuruh mereka menggali lubang untuk melarikan diri. Sebelum berangkat, ia juga memberi mereka sekotak obat, meminta untuk diberikan kepada ibunya. Maka, mereka kembali dengan selamat. Para atasan mengenal sang kapten karena mereka mengorbankan diri mereka sendiri, diam-diam menitikkan air mata. Borman dengan penuh semangat pergi mencari Nina untuk melaporkan perdamaian. Nina tidak bisa mengendalikan emosinya. Cintaku. Belakangan, mereka bermain bahagia seperti kekasih lainnya. Tanpa diduga, Taras mengikuti mereka. Dia jatuh dari pohon, mengganggu dunia pribadi mereka. Borman berkelahi dengan Taras. Ketika atasan muncul, mereka menolak untuk berhenti. Setelah itu, mereka dihukum dan dikurung di ruangan gelap. Keesokan harinya, Nina dengan penuh semangat melepaskan Borman. Dia memberinya makanan, tapi Borman harus memberitahu Nina hal itu. Saya harus pergi, itu sangat menyedihkan. Atasan telah selesai menulis surat untuk dikirim pulang. Mereka melewatkan peluang lintas udara yang paling menguntungkan. Musuh ada di depan. Para atasan memerintahkan serangan. 4 orang bergegas bertarung. Bom meledak di mana-mana. Asap peluru yang membutakan. Rekan jatuh. Atasannya juga tertembak di leher dan kehilangan nyawanya. Perawat menyeret atasannya kembali ke barak. Borman berusaha mencegahnya pergi menuju bunker. Tapi Nina tidak mendengar apa yang dia katakan. Kemudian, Borman memperhatikan 4 pria dan 1 wanita memasuki bunker tersebut. Borman mencengkeram arlojinya dan dalam hati berdoa memohon berkah. Ketika Anda berpikir itu tidak berhasil, hahaha, itu tidak terjadi. Haha, itu tidak terjadi. Borman sangat kesakitan. Dia berkumpul dengan 3 temannya. Mereka menyusup ke kamp musuh dan naik ke puncak, menarik tali peledak. 2 bom menghancurkan kamp musuh. Namun Taras tertabrak dan terjatuh. Mereka membawanya ke atas. Mereka bergegas menuju danau. Maka, mereka dengan senang hati kembali ke dunia mereka sendiri. Film berakhir di sini. Terima kasih semuanya atas minat dan pengikut Anda.